Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada dan yang saya banggakan, kenapa perjuangan kita, jihad kita selalu kalah dan gagal? Karena kita mengaku berjihad, kita berjuang, mengaku membela Islam, tetapi kita membela bukan karena kalimat tauhid, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan jihad tanpa didahului untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batal. Yang penting tidak diperjuangkan, namun yang tidak penting dibahas dan diperjuangkan. Kita berjuang tanpa bekal. Kalimat la ilaha illallah adalah perjuangan yang semu, perjuangan fisik, namun mental kita, rohani kita tidak didasarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka walaupun membunuh 1000 orang kafir, maka itu kata Rasulullah, ketika zaman ini juga terjadi, ketika sahabat menanya kepada Rasulullah bahwa sudah membunuh orang kafir. Justru yang kafir adalah dia sendiri yang kafir. Karena berjuang atas kepentingan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, kita sesama Muslim, beda pendapat, beda keyakinan, beda pilihan, kita mengkafir-kafirkan. Inilah yang disebut kafir di dalam dirinya sendiri. Maka perbaikilah niat kita sebelum kita berjihad, berjuang atau apapun amal kita untuk atas nama agama harus didahului dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka penjelasan ini kita dengar dari Buya Ar-Razi Hasim. Mari kita simak. Orang jihad, kalau nggak kenal Allah, jihadnya batal. Walaupun dia bunuh 1000 orang kafir. Yang kafir itu dirinya sendiri. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang membunuh banyak sekali orang kafir, tapi Nabi mengatakan enggak, dia bukan ahlul jannah, bukan orang yang masuk surga, bukan orang yang disebut di Quran wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sebut-sebut orang yang mati fi sabilillah itu mati, nggak boleh. Orang yang terbunuh di dalam fi sabilillah itu mati, nggak boleh. Kenapa? Karena pejuang yang ini dia bukan berjuang atas nama la ilaha illallah. Dia berjuang karena emosinya. Jihadnya jihad infiali, bukan jihad rohani. Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hari ini beda-beda faham dikit orang ngamuk-ngamuk. Ya, gimana memperjuangkan Islam? Jadi baca surat ini 3 ayat terakhir dari Al-Hasyr itu diberkahi dengan nama 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu nama Allah itu ribuan malaikat yang memikulnya. Ya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Hu itu bagian dari nama Allah. Tapi orang hari ini membid'ahkan zikir dengan hu. Ya, zikir pakai hu bid'ah. Padahal para imam kita menyebutkan zikir dengan hu salah satu bagian daripada zikir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Ini ayatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Coba biasanya kita sering baca apa? La ilaha illallah. Kalau di sini huwallahu alladzi
La ilaha illa hu. Hu itu nama Allah bukan? La ilaha illa hu itu nama Allah. Cuma banyak orang tak faham di situ. Ini contoh, ya, ini contoh. Dan As-Salam adalah turunan dari salah satu nama Hu. Ya, Al-Malikul Quddus Salam. Itu penjelasan Hu. Siapakah dia? Dia itu Al-Malik Al-Quddus As-Salam. Apa makna As-Salam? Zat yang sempurna, terbebas dari semua kekurangan. Yang terbebas dari kekurangan siapa? Allah SWT. Maka ba'da salat, nah diloncat nih, as-salam itu yang keempat, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam, engkaulah yang tidak pernah cacat. Kalau kita ada kurangnya, kita ada kurangnya, maka jangan cari kesempurnaan pada makhluk, cari kesempurnaan pada Khalik. Gimana caranya? Caranya jadilah Abdus Salam, hamba Allah yang As-Salam. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Husna menyebutkan cara kita berinteraksi dengan nama Allah itu ada. Jadi ada cara interaksi dengan nama Allah. Namanya berta'alluq, berkoneksi dengan Allah melalui nama. Kita kalau nyapa orang pakai hoi atau pakai nama? Oi, gitu. Nyapa begitu nggak, Pak? Mau nggak disapa dengan hoi? Mau? Nggak mau lah. Ustaz mau dipanggil hoi gitu? Nggak mau Ustaz, ya. Itu kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memanggil Allah dengan namanya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka untuk memanggilnya, berkorelasi dengan Allah, berkoneksi dengan Allah, itu lewat nama. Itu salah satunya. Satu kali Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa zikir Nabi pada sholat? Kalau beliau mengatakan Nabi itu kalau sholat enggak berdiri kecuali baca istighfar dan Allahumma antas salam minkas salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu doa Nabi. Pendek kan? Cuma ulama kita tambahin makna, Allahumma antas salam minkas salam. Gimana Ustaz? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak. Itu tambahan doa. Boleh nggak baca gitu ya? Boleh. Yang nggak boleh ente nambahin rakaat sembahyang atau ganti lafaz sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, ganti selamat pagi, selamat sore, itu nggak boleh. Ya. Ada juga yang muncul itu pertanyaan, bolehkah salaman habis sholat? Hari gini masih nanya begitu. Yang nggak boleh itu ente salaman sebelum salam. Salaman sebelum salam nggak boleh, tapi kalau salaman nggak ada salam, jangan gitu jungkir balik habis salam juga boleh, ya. Bolehkah pakai tasbih Ustaz? Menghitung zikir setelah assalamualaikum? Boleh. Jangankan itu, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa membolehkan kalau zikir sholat tasbih, zikirnya dalam sholat atau luar sholat, ngitung tasbihnya. Itu boleh pakai alat tasbih. Itu yang berkalam Syekhul Islam Imam Salafi Ibnu Taimiyah di kitab Majmu' Fatawa. Lo ada orang yang sekarang bid'ahkan Nabi sholat, ya sudah, terserah ente dah. Ya, berarti kata bid'ah itu antara imamnya pengikutnya beda gitu. Salah satu orang yang mendapatkan nur salam, nur dari Allah salam, lisannya dan kalbunya akan bersih dari kebencian-kebencian. Yang keluar salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi sorga itu disebut sorga karena la lahwa fiha wala ta'thima. Di sorga itu enggak ada kalimat-kalimat yang enggak penting, enggak ada kalimat yang menyakiti, kalimat dosa enggak ada di sorga.
Maka kenapa majlis ilmu disebut raudatun min riyadil jannah, taman-taman surgawi? Karena majlis ilmu itu adalah mendahulukan nikmat surga. Surga yang di dalamnya tidak ada kata-kata tidak manfaat. Di dalam majlis kata-katanya bermanfaat. Berarti kalau majlis isinya menghina orang, itu taman surga apa taman neraka itu? Bisa serius Pak? Jawab apa? Majlis isinya menghujat orang yang beda politik sama kita, itu raudatul jannah, taman surgawi, atau itu bara neraka itu, raudatun nar. Itu nama baru saya dengar seumur hidup itu. Kayaknya di Masjid As-Salam ini lah munculnya. Hari ini kan seperti itu. Beda paham, kita menghujat orang. Beda paham boleh, canda-candaan waktu beda paham boleh. Politik, sholat, cara sholat boleh beda nggak? Masa nggak boleh Pak? Saya boleh nggak kunut nggak? Beda dong cara sholat kita. Nggak kunut nggak? Tuh saya boleh nggak kunut? Di sini bismillah dikuatkan, dijaharkan. Saya boleh nggak bismillahnya dikecilkan? Boleh. Masa dalam politik kita nggak boleh beda? Nah, umat Islam itu paling gampang ditipu dengan simbol agama. Hati-hati. Ini orang Islam kan, jangan mau ditipu orang dengan simbol agama. Karena kita udah berkali-kali ditipu dari zaman Abdullah bin Ubay. Si Ibn Ubay itu sudah nipu umat Islam dengan simbol agama sampai hari ini. Ya, dulu ada orang Belanda siapa namanya, Snok. Ya, itu nipu umat Islam juga dengan simbol-simbol agama. Dan sudah berapa kali umat Islam ditipu, dijual bab agama untuk urusan politik. Di zaman Nabi ada pemilu nggak Pak? Berarti pemilu bukan dari sunnah ya. Jadi kalau beda cara, beda pilihan kita boleh nggak? Sholat yang dikasih cara oleh Nabi kita boleh beda, apalagi dengan hal yang Nabi tidak kasih contoh. Maka kalau beda pilihan, jika orang itu di kolbunya dan nur salam, dia tidak perlu menghujat orang yang beda pilihan. Jika orang itu ada nur salam, cara sholatnya pun beda, dia nggak ngamuk-ngamuk ke orang. Ya, gimana? Itulah faedah orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, assalam itu adalah Engkau. Oh, suka ngomel, suka ngata-ngatain orang, suka merendahkan orang, itu gak assalam. Disebut sorga itu bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun taman. Assalam yang di situ tidak ada aib. Kalau masih ngomongin aib orang itu belum disebut surga. Maka kalau majelis istilahnya nyebutin aib orang, aib sesama muslim, itu bukan taman-taman surgawi. Ya, itu bara neraka yang dahulukan. Auzubillah semanahu, auzubillah. Maka cek nanti Pak, kalau pulang majelis, kolbunya tambah bersih atau enggak, kalamnya tambah mulia terpuji atau tambah kotor, suka ngomel, ya semua salah